Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Oke. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang kapasitor. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sih, kamu pasti menggunakan kapasitor. Hanya kamu tidak tahu kapasitor itu kayak apa sih? Ah, kan nggak mungkin ya membuka alat-alat elektronik hanya untuk melihat sayang ya merusak. Terus sekarang kalian tidak terlalu akrab ya dengan apa itu kapasitor karena tidak terlalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak ada salahnya kita mempelajarinya sekedar tahu atau siapa tahu nanti satu saat kamu bekerja di bidang itu. Nah, kapasitor. Apa itu manfaat kapasitor? Satu, komponen menyimpan muatan listrik. Muatan listrik kami sudah pelajari ya di pokok bahasan sebelumnya. Dia di gaya listrik sama muatan listrik lambangnya Q. Jadi kapasitor itu fungsinya salah satu fungsinya adalah menyimpan muatan listrik. Yang kedua, untuk memilih gelombang radio. Ya, kalau kamu menggunakan radio di handphone kamu, mungkin yang itu tidak menggunakan ya. Itu untuk radio manual yang diputar-putar ke kanan, ke kiri, mencari gelombang FM atau AM. Ya, menjadi perata arus supaya arusnya secara merata pada rectifier. Yang keempat, komponen rangkaian starter kendaraan bermotor. Nah, kalau ini akrab dengan kehidupan sehari-hari, nah kamu sudah tahu bahwa salah satu komponen untuk starter itu adalah kapasitor, pemadam bom api pada sistem pengapian mobil dan filter pada cakup daya. Kapasitor sudah dibuat berbagai ukuran dan dapat disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian untuk kapasitor ada seperti gambar ada 6, yaitu plastik, ikan, kertas, keramik, dan kapasitor variabel digunakan sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Kalau mau tahu kapasitor kamu masih bisa kok beli di toko-toko untuk komponen listrik begitu, murah kok. Selanjutnya banyak kapasitor yang akan kita bahas pertama kali adalah kapasitor yang dilambangkan dengan C. Kita banyak muatan dalam mendapat kapasitor itu banyak muatan memuati kapasitor. Satuannya adalah farad. Akan tetapi dalam soal saya menggunakan mikrofarad. Satu mikrofarad sama dengan 10 farad. Kapasitas kapasitor adalah perbandingan besarnya muatan listrik yang dapat disimpan tiap satuan beda potensial di dalam bidangnya. Dirumuskan sebagai C sama dengan Q per V, di mana kalian sudah tahu bahwa Q itu adalah muatan listrik dan V adalah beda potensial. Satu pikofarad di samping satu mikrofarad juga ada satu pikofarad. Satu pikofarad sama dengan 10 pangkat min 12 farad. Nah, yuk kita bahas contoh soal mudah, kamu pasti bisa mengerjakan. Sebuah kapasitor 100 pikofarad dihubungkan dengan sumber tegangan 50 volt. Berapa besar muatan yang terdapat dalam kapasitor? Jangan lupa dalam satu pikofarad diubah menjadi farad. Karena itu ada 100, maka 110 pangkat min 10 farad. Q sama dengan 50. Dengan rumus C sama dengan Q per V, ya, maka
karena yang ditanyakan adalah muatan, Q sama dengan C kali P. Itu sama dengan 10 pangkat min 10 kali 50 menjadi 5 kali 10 pangkat min 9 kolom. Karena itu banyak pangkatnya min 9 ya. Kita kurangi aja, kita ubah satuannya ke mikrokolom. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3 mikrokolom. Itu tadi kalau hanya kapasitor secara umum. Sekarang kita menganalisis rangkaian kapasitor. Ada 2 buah rangkaian kapasitor, yaitu rangkaian seri dan paralel. Tetapi rangkaian seri dan paralel juga bisa digabung menjadi satu dalam satu rangkaian, sehingga dinamakan rangkaian gabungan. Rangkaian seri kalian sudah pelajari bahwa sebelumnya untuk resistor. Di resistor ada rangkaian seri. Demikian juga untuk kapasitor. Sama untuk gambarnya, tetapi untuk hitungannya, untuk analisis soalnya, kalau pada resistor rangkaian seri itu RS-nya dijumlah semua. Sekarang 1/CS sama dengan 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3. Itu kalau ada 3 buah kapasitor yang dihubungkan secara seri. Nah, sedangkan P-nya adalah P1 tambah P2 sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Bagaimana kalau di rangkaian kapasitor dirangkai secara paralel? Contohnya ada 3 buah kapasitor yang dihubungkan secara paralel, yaitu C1 tambah C2 tambah ada C1, C2 dan C3. Nah, kalau untuk kapasitor, kalau rangkaiannya secara paralel, untuk ekuivalennya tinggal jumlah saja. Sama seperti kalau resistor, hubungan seri CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Ini contoh kalau ada 3 kapasitor, tapi kalau ada 5 ya berarti C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 ya tambah C5. Mari kita perhatikan untuk contoh soal. Ini ada berapa kapasitor? Ada 4 buah kapasitor. 4 buah kapasitor yaitu C1, C2, C3, dan C4 dihubungkan dengan sumber tegangan 90 volt. Dengan C1 4 mikrofarad, C2 6 mikrofarad, dan C3 2 mikrofarad, C4 8 mikrofarad. Yang ditanya berapa kapasitas pengganti rangkaian, dan yang kedua muatan pada masing-masing kapasitas pengganti rangkaian. Kamu harus perhatikan dulu itu ada rangkaian apa. Bahwa itu mula-mula itu ini namanya rangkaian gabungan seri dan paralel. Langkah pertama yang kamu harus lakukan adalah paralelkan dulu C1 dan C2. Ya, jadi intinya ini untuk menyederhanakan rangkaian menjadi satu buah C ekivalen. Sederhanakan dulu C1 dan C2 paralel, dihubungkan secara paralel. Karena paralel langsung kita jumlahkan, yaitu C1 tambah C2 sama dengan 10 mikrofarad. Kemudian perhatikan rangkaian yang diberi warna merah, yaitu C3 dan C4. Jadi juga dihubungkan secara paralel. Cari CP2 karena tadi ada 2 yang paralelnya, kita bikin jadi CP1 dan CP2. CP2 itu sama dengan C3 tambah C4
jumlahkan aja menjadi 10 mikrofarad. Kalau sudah C1, C2, C3, C4 disederhanakan, jadilah rangkaian seperti di bawah. Nah, kedua buah CP kemudian kita hubungkan secara seri. Tahu bahwa rangkaian seri 1 per CS sama dengan 1 per CP1 tambah 1 per CP2. Biarkan dulu dia dalam mikrofarad, tidak perlu diubah ke farad. Nah, muatan yang berasal dari sumber tegangan dapat dihitung dengan rumus yang seperti tadi. Q sama dengan C per V. CP1 dan CP2 seri menurut si rangkaian muatan yang ada pada masing-masing kapasitor sama dengan muatan yang berasal dari sumber tegangan. Oleh karena itu, Q CP1 sama dengan Q CP2 sama dengan Q seri, yaitu 450 mikrofarad. Kemudian kita akan mencari muatan pada masing-masing kapasitor. Kita cari dulu muatan pada C1. Kita cari dengan rumus Q1 sama dengan C1 kali V1. Ingat bahwa kalau untuk hubungan secara seri, V-nya sama. Kamu cari dulu V-nya, V paralel 1, yaitu Q-P1 dibagi CP1 sama dengan 450. Maka V1 karena C1, CP1 dan CP2 dihubungkan secara paralel, maka V-nya sama. Carilah masing-masing Q. Begitu juga pada rangkaian untuk kapasitor C3 dan C4. Kita lanjut. Nah, anak-anakku, agar ibu tahu bahwa kamu memahami uraian ini, maka silakan kerjakan tugas ini. Pasti kamu bisa mengerjakannya karena ini tidak jauh berbeda dengan soal yang tadi ya. Nah, silakan dikerjakan dan akan dikumpulkan atau kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik anak-anakku, demikian dulu pemaparan ibu tentang kapasitor. Semoga kamu bisa memahaminya dan akan kita bahas selanjutnya pada pertemuan selanjutnya setelah kamu mengerjakan tugas sehingga kamu tahu kamu silakan di mana atau tidak. Demikian dulu pemaparan ibu tentang kapasitor kali ini. Selamat siang.